Halo, salam semangat. Kembali lagi dengan saya, Midiana Rosalia Koro. Ini merupakan tugas kelompok dan saya mendapat bagian untuk menjelaskan tentang fungsi logaritma. Nah, kita langsung aja pada pembahasan materinya ya. Yang pertama tentang pengertian logaritma. Nah, teman-teman, logaritma dapat diartikan sebagai pangkat dari suatu bilangan pokok untuk menghasilkan suatu bilangan tertentu. Nah, kita lihat pada contohnya, 10 dipangkatkan 2 sama dengan 100. Ini berarti bahwa eksponen 2 sebagai logaritma dari 100 dengan bilangan pokoknya adalah 10. 10 dipangkat 2 berarti 10 dikali 10. Nah, 2 ini yang menjadi logaritma dari 100. Nah, selanjutnya bentuk umum persamaan fungsi logaritma, yaitu Y sama dengan A log X. Dan keterangan bahwa Y adalah variabel terikat, log X adalah variabel bebas, dan A adalah basis atau bilangan pokok. Nah, selanjutnya dalam logaritma terdapat dua jenis logaritma. Yang pertama, logaritma biasa yang memiliki arti bahwa memiliki basis atau bilangan pokok A dan dilambangkan dengan log. Nah, yang kedua, logaritma alam yang memiliki arti bahwa memiliki basis atau bilangan pokok E dan dilambangkan dengan in. Kita lihat pada contoh soalnya. Nah, Y sama dengan in 4x, berarti ini logaritma alam karena dilambangkan dengan in. Lalu Y sama dengan 5 log dalam kurung x kuadrat tambah 5x kurang 4, dilambangkan dengan log, berarti ini merupakan logaritma biasa. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas aturan dari logaritma. Nah, yang pertama, logaritma hasil kali. Logaritma hasil kali dengan rumus log B kali XY sama dengan log BX tambah log BY. Contohnya, log 1000 berarti log 10 dikali 100. Log 10 tambah log 100. 10 berpangkat 1 dan 100 berpangkat 2. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya logaritma hasil bagi. Log B X per Y sama dengan log BX kurang log BY. Contohnya, log 100 kurang log 10. Log 100 berpangkat 2, log 10 berpangkat 1. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya logaritma pangkat dari suatu variabel. Log B X pangkat N sama halnya dengan N log X. Contohnya, log X pangkat 4 berarti 4 log X. Mudah kan? Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gambar kurva fungsi logaritma. Nah, seperti apa sih grafik fungsi logaritma? Nah, seperti yang telah dijabarkan pada slide ini ya, bahwa fungsi logaritma Y sama dengan A log X dengan 0 lebih kecil A lebih kecil 1 merupakan fungsi monoton turun. Sebab bila X1 lebih kecil X2, maka A log X1 lebih besar A log X2. Nah, selanjutnya fungsi logaritma Y sama dengan A log X dengan A lebih besar 1 merupakan fungsi monoton naik. Sebab bila X1 lebih kecil X2, maka A log X1 lebih kecil A log X2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk pembahasan berikutnya, grafik fungsi logaritma. Bentuk grafik fungsi logaritma fx sama dengan A log x bergantung dari nilai basisnya atau bilangan pokok. Nah, jika A lebih besar 1, maka grafiknya naik. Nah, ini diingat ya. Jika A lebih besar 1 berarti grafiknya naik. Jika 0 lebih kecil A lebih kecil 1, maka grafiknya turun. Nah, seperti ini ya. Pada grafik ini kita lihat pada contoh soalnya.
gambarlah grafik fungsi logaritma fx sama dengan 2 log x. Berarti ini dari pernyataan tadi, dia masuk di grafik naik, yaitu jika A lebih besar 1. Berarti jika A lebih besar 2, jadi grafiknya naik. Seperti itu ya. Lalu contoh kedua, gambarlah grafik fungsi logaritma fx sama dengan 1/3 log x. Nilai A sama dengan 1/3. Berarti dari pernyataan ini dia masuk di jika 0 lebih kecil A lebih kecil 1, berarti grafiknya turun. Ini A nya 1/3, berarti 0 lebih kecil 1 lebih kecil A, berarti grafiknya menurun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kunci utamanya dari grafik fungsi logaritma itu adalah bergantung dari nilai basis atau bilangan pokoknya. Setelah itu jika A lebih besar 1 berarti grafiknya naik, jika 0 lebih kecil A lebih kecil 1 berarti grafiknya turun. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah sekilas pembahasan tentang fungsi logaritma. Nah, ini ada tugas 2 nomor. Silahkan teman-teman dari kelompok lain untuk mengerjakan 2 tugas ini tentang fungsi logaritma berdasarkan pembahasan yang saya sudah jabarkan tadi. Semoga dipahami dan bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Thank you.